buat sukacita, damai sejahtera yang kau taruhkan bagi kami pagi hari ini. Ibadah kami mau tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuliakan namamu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dipersilakan. Mari kita sambut Sang Raja. Dia Raja yang membebaskan saya dan saudara di dalam kita menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus nama. Katakan seorang. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Pujian nama Puji Hosana. puji Hosana, Haleluya. puji Hosana, puji Hosana. Pujian namanya. Biar pagi hari ini kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sejumpa kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, Mari kita puji namanya. namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Oh, Mari kita puji namanya. namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana. Puji Hosana, Haleluya. puji Hosana, puji Hosana. Pujian namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Pujian namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Tuhan. Oh, Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Haleluya. Puji Puji Hosana, Tuhan. puji Hosana. Pujian
puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Yes, biar pagi hari ini kita memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Hosana, pujilah gunung baruku, pujilah gunung baru keselamatanku. Hosana, pujilah gunung baruku, pujilah gunung baru keselamatan. Katakan, oh muliakan Tuhan, haleluya. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Hosana, pujilah gunung baruku, pujilah gunung baru keselamatanku. Hosana, pujilah gunung baruku, pujilah gunung baru keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah gunung baruku, pujilah gunung baru keselamatanku. Hosana,
sembuhkan hati dan pikiran kami. Biar pagi hari ini Tuhan benar-benar hati kami terbuka untuk ditaburi dengan kebenaran firman. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu yang membuat kami bersuka cita. Kuasa-Mu yang membuat kami bebas untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menikmati Yesus. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Amin. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna. Amin Tuhan Yesus. Dalam rencana-Mu
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Luar biasa. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ini wajah-wajah tetap lama, tetapi ada wajah baru stok lama yang hadir pada pagi hari ini. Setelah bertahun-tahun kita berpisah, akhirnya kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak William bersama Ibu Medi, bersama kedua putranya yang dulu sekolah minggu di sini. Bapak William itu dulu worship leader di sini. Ya. Amin. Hari ini kita akan berbicara mengenai karakter. Saya tahu pembahasan ini tidak populer, tidak terlalu populer karena karakter ini khotbah ini tidak seperti menjadikanmu kaya, bagaimana hidupmu penuh berkemenangan dan menikmati berkat setiap hari. Nah, ini karakter, pembahasan karakter pada pagi hari ini. Sebenarnya karakter ini adalah dasar dari segala hal yang Tuhan telah tetapkan. Kenapa? Mari kita baca di dalam sedikit. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Begitu banyak buku yang menuliskan tentang sukses, diberkati, tapi tidak menyertakan syarat di dalamnya mengenai kerendahan hati. Padahal kerendahan hati itu menjadi kunci yang paling utama. Mari kita baca di Matius 11 ayat 29. Menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita baca satu ayat ini dengan suara yang lantang.
Matius 1, 2, 3. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Silakan duduk. Saudara, dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata prayos. Ini banyak teologi, teolog. Mohon dikoreksi apabila salah. Yang mana berarti juga lemah lembut. Kata prayos juga dipakai dalam salah satu khotbah dibukit oleh Tuhan Yesus, Beatitude, yaitu berbahagialah orang yang lembah lembut, prayos, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Para teolog dan yang ahli bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus hari-hari, memperkirakan maksud dari Tuhan Yesus tentang lembah lembut di sini adalah orang yang menyerah kepada Allah. Saudara yang kekasih, di sini banyak pelayan, orang yang sudah sehari-hari hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Karakter orang yang melayani Tuhan, seorang pelayan, bila tidak memiliki kerendahan hati, itu sama seperti kembang api. Tahu kan itu kembang api? Itu bakar, naik di langit, tas, berapa menit itu? Bapancar, gagah, wow, berapa kali? Boleh 3 detik, 5 detik. Itulah orang Kristen, pelayan Tuhan yang melayani tapi tidak memiliki karakter yang baik. Dia cuma indah di depan mata, tapi tidak memberikan manfaat, tidak berdampak. Tetapi orang Kristen, pelayan Tuhan, bila memiliki karakter yang baik, kerendahan hati, dia seperti roket. Roket itu sama dengan kembang api, naik ke langit. Tapi bukan cuma sampai di langit, dia menembus dengan cepat setiap atmosfer. Itu kan lapisan-lapisan. Cepat dia naik ke atas, bukan cuma sampai di situ. Dia berfungsi membawa satelit Pormo taruh di angkasa. Itu satelit dia guna apa? Itu satelit supaya orang boleh halo, selamat siang, shalom, berkomunikasi lebih lancar. Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, para ilmuwan diberikan kemudahan karena ada satelit ini. Bahkan spionase dunia militer itu sangat terbantukan dengan adanya satelit yang roket ada bawah ke angkasa. Dia berdampak, bermanfaat, memiliki tujuan yang jelas. Seorang pelayan Tuhan bila memiliki kerendahan hati, karakter yang baik, dia bisa berdampak bagi orang lain. Bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Pelayanannya memberikan pengaruh bagi orang lain. Bukan cuma sekedar wow, dia boleh bikin acara yang hebat. Banyak orang yang datang. Banyak orang yang memuji Tuhan. Acaranya itu spektakuler. Tapi setelah itu selesai. Orang cuma menikmatinya sesaat. Tuhan Yesus berkata di sini di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa Tuhan tidak bilang pikulah kuk yang kupasang
Dan belajarlah padaku, karena aku maha kuasa, aku tabib yang heran. Enggak kan? Tapi dia bilang, belajarlah pada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati kita akan belajar lebih dalam. Tetapi ada yang satu yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus dia adalah contoh yang terbaik dari karakter yang rendah hati. Tuhan Yesus pelayanan 3,5 tahun di dunia, tidak ada yang bisa menandingi pelayanannya di muka bumi. Tidak ada. Karena dia sosok yang sangat rendah hati. Bahkan ketika dia datang ke dunia, dia itu raja di atas segala raja. Dia lebih tinggi dari Herodes. Dia datang ke dunia dengan penuh kesederhanaan. Pada waktu pun dia mau pelayanan, itu di firman Tuhan, mungkin di sini so banyak yang dari sekolah minggu, so banyak mengerti tentang firman Tuhan. Bahkan waktu dia umur 12 tahun, dia memiliki hikmat yang luar biasa. Kenapa dia tidak melayani? Oh, dia punya hikmat yang luar biasa. Kenapa dia harus menunggu sampai dia umur 32 tahun? Baru dia mau melayani. Dia tunduk pada otoritas, kepada Bapa. Sebelum dia pelayanan, dia datang ke Yohanes Pembaptis. Ucuk-ucuk dia datang ke Yohanes Pembaptis. Dia bilang ke Yohanes Pembaptis, baptis akang pak kita. Bahkan dia seorang yang berhikmat tinggi, luar biasa, anak raja di atas segala. Dia boleh datang pada Yohanes Pembaptis, baptis akang pak kita. Tahu tidak, zaman dahulu itu, kalau dibaptis bukan seperti sekarang. Kalau dibaptis berarti itu seorang pelacur, seorang penjahat, seorang yang dianggap kriminal waktu itu, dibaptis. Apa Tuhan salah sampai dia mau datang pipa Yohanes, merendahkan diri untuk minta kepada Yohanes, baptis akang pak kita. Dia ingin kita mengikuti keteladanannya. Merendahkan diri. Kalau orang salah, minta maaf. Meskipun kita ini benar, tapi jika perdamaian itu tergantung pada Anda, kedamaian itu, damai sejahtera itu bergantung kepada Anda. Datang lebih dulu meminta maaf. Oke, kita masuk lebih lanjut lagi. Kenapa Tuhan Yesus sangat membenci kesombongan? Kerendahan hati pasti berlawanan dengan kesombongan, sudah pasti. Tahu enggak? Pasti ini semua sudah tahu. Dosa pertama yang terjadi sebelum Adam dan Hawa itu dosa apa? Kesombongan. Lucifer itu malaikat tangan kanannya Tuhan. Dia itu pemimpin puji-pujian, worship leader di surga. Ini ada worship leader, kalau sobat diri di sini, memuji, menyembah Tuhan, itu dia itu penghubung jemaat dengan hadirat Tuhan. Segala perhatian itu tertuju pada dia. Saya pernah membaca, itu Lucifer waktu jadi worship leader di surga, dia itu kalau mau menyanyi, ya enggak pakai musik begini. Pada waktu dia ingin menyanyi puji-pujian itu, dia tubuh itu mengeluarkan musik. Mengeluarkan harmoni itu. Jadi pada waktu dia hidupku musik yang luar biasa, dia pakai keindahan. Luar biasa ini Lucifer. Diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Pada waktu puncaknya
Dia merasa dia lebih hebat dari Tuhan. Dia lebih hebat dari Tuhan. Dia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Alkitab berkata, setengah dari itu malaikat di surga itu dia panggil turun, memberontak dari Tuhan. Kenapa Tuhan membenci kesombongan? Pertama, karena orang yang sombong sudah pasti tidak bisa menerima kritikan. Orang yang sombong, dia merasa selalu dirinya benar. Bahkan pada waktu dia salah, dia berjalan salah, coba melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, dia rasa dia benar. Yuk kita baca. Ini salah satu contoh Alkitab. Seorang tokoh Alkitab. 1 Samuel 28 ayat 37. 1 Samuel 28 ayat 37. Satu Samuel 28 ayat 3 sampai 7. Ada yang bisa membantu saya membaca ayat ini? Sampai di situ. Lihat. Seorang yang mengandalkan hikmat dari diri sendiri. Jadi seperti ini. Padahal Saul itu adalah raja pertama. Dipilih langsung oleh Tuhan. Tapi pada waktu dia sudah mengangkat pagar itu, hikmatnya sudah hilang. Dia mengandalkan hikmatnya sendiri. Ada orang, saya kemarin ada evaluasi tim altar dan departemen kreatif. Setiap evaluasi itu menerima segala bentuk masukan, direview apa yang perlu dan penting untuk ditambahkan. Yang saya rasakan itu luar biasa suasananya. Yang menerima kritikan itu menerima dengan rendah hati. Yang menyampaikan masukan-masukan pun dengan cara yang baik. Sehingga suasana itu boleh berjalan dengan baik. Kalau itu kritikan itu bisa membuat engkau menjadi lebih baik, itu terima dan telan, makan sampai habis. Ya nak usah dipilih-pilih kalau sama di adik-adik, aduh dapat itu mau buang. Jangan, kalau makanan itu enak boleh dicerna-cerna, makan, telan sampai habis. Kalau orang, sebaiknya ibu tolong jangan begini. Alangkah lebih baiknya begini. Kalau itu tidak bersinggungan langsung, garis orang uli terima dengan rendah hati. Ikutlah teladan Yesus.
Amin. Amin. Saul. Waktu Samuel masih hidup, dia aja kasih masukan ke Saul. Saul tidak boleh begini, tidak boleh begini. Bahkan pada waktu Tuhan seundur dari Saul, dia masih percaya diri. Oh, kita itu raja pertama. Bahkan ketika kasih Daud penggantinya, dia masih bakuhat. Dia malah marah pada Daud. Dia dusu-dusu mau bunuh pada Daud. Hikmatnya sudah hilang. Puncaknya dia panggil apa? Tukang tenung. Orang yang sombong kehilangan hikmat. Melakukan hal-hal yang dianggapnya benar, padahal salah di mata Tuhan. Tidak lama-lama, di ayat 16, Saul langsung dapat hukuman. Ini dia cerita, ini Saul so terjepit di Endor. Dia panggil-panggil Pak Tuhan, Tuhan soalnya tidak bersuara pada dia. Akhirnya dia panggil tukang tenung, panggil rohnya Samuel. Wah, luar biasa ini Saul. Panggil rohnya Samuel, kong mau cari petunjuk dari Samuel. Kekejian di mata Tuhan dilakukan oleh orang yang sombong, yang tidak bisa menerima kritikan. Di sini tidak ada, di luar sana. Amin. Amin. Tahu enggak? Dia hukuman langsung di ayat 16. Lalu berbicaralah Samuel. Samuel ini sudah dipanggil. Ini jemaat bisa baca itu dari awal. Di ayat 16, lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Jangan kita memegahkan diri kita. Pemilik kapal Titanic dengan sombong dia bilang, helekan Tuhan nyandak mau dapat backing kita pe kapal rusak dan sebagainya. Sombong, angkuh. Titanic itu tabo bale cuma satu. Bukan karena dia navigasi rusak atau apa, enggak. Miss tidak melihat gunung es di depan. Padahal telah diperlengkapi dengan instrumen yang luar biasa, mendeteksi hal-hal yang ada di depan, kiri kanan, luar biasa. Tapi karena pakai hikmat dunia, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Wah, kita ini juara-juara body. Nah, jangan tiru saya. Dia menyombongkan, wah kita itu siapa yang bisa menandingi kecantikanku? Siapa yang bisa menyanding? Tuhan kirim nyamuk yo. Demam berdarah, mati. Tiap hari dia pergi di gym, olahraga, hidup sehat, makan diet. Makan dibatasi, pakai lagi jadwal. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Sehat, penyakit tak mau datang. Tuhan kirim nyamuk, gigi, mati. Kenapa Tuhan membenci orang yang sombong? Karena orang yang sombong, kedua, karena orang yang sombong merupakan kekejian di mata Tuhan. Kenapa kekejian, Ibu Gem? Mari kita baca. Di Daniel 4 ayat 30 sampai 33. Yang sudah mendapat lebih dahulu, tolong bantu saya untuk baca. Daniel 4 ayat 30
Nebukadnezar. Waktu itu kerajaan Babel itu hampir menguasai seluruh dunia. Dia melebarkan sayap-sayap kerajaannya di seluruh dunia. Agresi militer, kalau zaman now agresi militer. Ya serang kerajaan-kerajaan kecil. Jadi satu sore, suatu saat lah, satu sore, satu siang, dia berjalan-jalan dengan santai. Oh, siapa yang menandingi kita pe kekuasaan? Kita pe kerajaan itu belum habis dia bicara, Tuhan so sambar pada dia. Jadi di sini ini bahasa halus, dia pe bahasa Minahasa itu jadi gila. Dia dihalau dari manusia. Dia dianggap sama seperti hewan, binatang, kehilangan hikmat. Apalah artinya kita? Apa yang kita mau sombongkan? Kekayaan kita, bisnis, kecantikan kita, pendidikan kita merasa lebih dari orang lain. Jangan. Pada waktu itu tersirat, ini tidak ada orang lain, cuma dia sendiri. Pada waktu itu tersirat, Tuhan langsung hukum. Pada waktu itu tidak ada yang mau dapat kore pak kita pe hartanya nak mau habis 7 turunan. Tuhan kirim jo aku, tu bendahara salah ranking 1-0, tak kurang habis. Tuhan selalu punya 1001 cara untuk menolong kita. Tetapi Tuhan punya 1001 cara untuk menghukum kesombongan kita. Rendah hati. Kenapa Tuhan membenci orang yang sombong? Yang ketiga, orang yang sombong, karena dia tidak bisa menerima kritikan atau masukan. Jadi dosanya itu tetap. Ini ada satu anak Tuhan, dia ada berdoa dan dapat penglihatan. Dia dibawa Tuhan untuk masuk ke surga. Waktu itu dia lihat iblis setan itu cantik-cantik, guanteng-guanteng. Tapi dia pe tangan itu punya cambuk. Cambuk kata itu dia pe cambuk 6 meter. Kurang lebih 6 meter. Jadi satu kali dia cambuk itu set. Banyak orang itu masuk. Antri. Masuk neraka. Dan di situ dorang ada file. Katanya, itu di situ ada file. Di file itu orang-orang Kristen, nama-nama orang Kristen itu ditulis. Ditulis dia pe kelebihan, kelemahan. Kelebihannya dicatat, kelemahannya dicatat. Dan dorang itu selalu meeting, saudara. Dorang itu selalu meeting, oh ini si A, ini dia pe kelebihannya ada di sini. Angkat di kelebihannya. Kalau di puncak kelebihannya, dia merasa sudah di puncak, serang dia di kelemahannya. Itu iblis itu dia masuk, dia pe serangan. Kalau orang ini, kalau orang berdoa, kalau itu memang dia tidak menyerang langsung, tapi menyerang orang pe rasional, menyerang orang pe pikiran. Oh dia menyakiti sekali begitu. Apa dia? Cuma ini begini. Jangan. Anak Tuhan itu berkata, yang mbak antri itu banyak orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan yang mbak antri masuk.
Dia bertanya, "Kiapa ini hamba Tuhan ada antri? Kiapa ngana di sini?" Dia bilang apa? Hamba Tuhan itu dia bilang apa? "Kita juga nih tahu. Kiapa kita ada antri masuk di neraka? Kita itu banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita itu berkhotbah ke kiri, ke kanan. Banyak orang sakit kita suruh doakan keluar masuk rumah sakit. Kiapa kita ada di sini?" Orang sombong dosanya tetap. Bahkan semulai antri masuk ke neraka, dia ingin tahu dia ada berdosa apa. Ternyata pada waktu dia di dunia, setiap pekerjaan yang dilakukannya, itu dia toki gong, tong supaya orang tahu. Bahkan pada waktu orang yang merasa dirinya rendah hati, dia menceritakan dia kerendahan hati ke orang lain. Padahal pada waktu itulah dia sedang melakukan dosa kesombongan. Itu orang yang rendah hati itu tidak bisa dinilai bahkan dari orang bicara berpakaian, enggak. Orang bertutur kata atau permisi, dia bagus sekali, rendah hati sekali, mau berjalan itu enggak. Belum tentu. Bisa saja dia ingin orang anggap rendah hati. Pakai baju, belum tentu. Jangan dinilai dari penampilan. Amin. Apa ganjaran dari seorang yang rendah hati? Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itu Mazmur 33 ayat 12. Next. Mazmur 33 ayat 12. Maafkan, Mazmur 25 ayat 9. Ganjaran dari orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rahasia-rahasia ilahi disingkapkan. Berikut ganjaran berikutnya, Mazmur 37 ayat 11. Pertama itu ganjaran orang yang rendah hati. Ganjaran orang yang rendah hati yang kedua ialah, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kunci dari segala sesuatu itu adalah kerendahan hati. Tuhan berkenan memberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mahkota keselamatan. Hidup yang kekal diberikan Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat 4. Yuk cepat. Ini janji-janji firman Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati.
ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Clear. Lepaskan hak. Yusuf, dia melepaskan haknya. Keluarga membuang dia, kakak-kakaknya membuang dia. Dia melepaskan hak itu. Dia boleh mau berdiri, bakal lahir yang DP kakak-kakak. Dia memilih untuk mengambil teladan Yesus. Melepaskan hak, rendah hati, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Perjalanannya dibawa kemana? Ke Mesir. Tinggal di rumah Potifar. Di situ dia diisi dengan ilmu administrasi. Jadi pintar dia. So begitu difitnah, masuk penjara. Dia tetap berserah pada Tuhan. Ikut jalannya Tuhan. Mengartikan mimpi juru roti dan juru minum raja. Kalau dia mau jadi Yusuf, kalau mungkin saya jadi Yusuf, Tuhan kita tolong Pak ini juru roti ya. Juru roti siapa dia tolong kasih tahu kek Pak Raja. Kasih rekomendasi kek bahwa kita nyak bersalah. Kita masuk di penjara itu karena orang ada fitnah. Enggak, dia melepaskan haknya. Pada waktu orang melepaskan orang PH, rendah hati, Tuhan angkat tinggi, promosi tinggi. Ternyata ada caranya Tuhan. Kalau waktu itu juru roti bilang Pak Raja, mungkin dia cuma kasih lepas. Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk Yusuf. Dia mengartikan mimpi dari raja itu sendiri, Firaun. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, bercerita yang tidak baik kepada kita, di belakang kita bercerita yang tidak menyenangkan hati, bahkan melukai hati kita. Oh, berkati dia, lepaskan hak kita untuk membela diri. Asal kita turut jalannya Tuhan, Dia akan membela kita. Yesaya 57 ayat 15. Kita baca bersama-sama kalau sudah apa. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang. Tidak cuma dipromosikan di dunia, Bapak, Ibu, dipromosi itu sampai di surga. Duduk bersama orang-orang kudus, di samping yang maha kudus, yang maha tinggi. Amin. Tapi itu orang mesti ikut di proses. Menuju ke sana memang sakit.
Padahal kita mampu untuk membela diri. Padahal kita mampu untuk menyuruh orang anak salah. Tahu tiang panjang kan? Itu kalau mau backing bangunan, cuma 1 lantai, dia fondasi itu cuma 1 meter cukup. Susun batu, jalur cukup. Tapi kalau bangunan bertingkat, high rise building, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, pencakar langit itu, dia fondasi itu setengah dari tinggi bangunan. Fondasinya itu tiang panjang. Kalau masih tanah itu masih goyang, tambah lagi tiang panjang. Proses kasih masuk itu tiang panjang ke tanah itu bagaimana? Itu dia ada alat. Paku. Teng. Teng. Dia peba masuk itu nyana teng 1 meter, enggak. Dia peba masuk setiap pukul sedikit. Pukul lagi sedikit. Masuk perlahan-lahan. Karakter kerendahan hati itu seperti fondasi. Supaya orang jadi seperti roket. Ada manfaat, ada faedah. Tapi bagaimana orang fondasi itu masuk kokoh ke dalam, harus melewati proses. Prosesnya itu tidak gampang Bapak, Ibu, saudara-saudari. Toki 1 kali, aduh sakit. Toki ke-2 kali, aduh kiapa ini masalah. Toki ke-4 kali, aduh masalah lagi. Dari teman, toki masalah, toki lagi, masalah lagi dari keluarga. Toki lagi, ujian ini, ujian itu. Untuk menuju orang, fondasi lebih kuat. Nyanda ada itu tiang panjang mau masuk, dielus-elus. Turun nih. Tiap proses yang orang hadapi itu adalah proses naik level yang Tuhan akan berikan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, situasi-situasi yang sulit, yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita, itu adalah bagian dari prosesnya Tuhan. Mau naik level, kalau orang mau siap mau naik level, harus menerima proses dari Tuhan. Belajar rendah hati untuk menuju pelayanan yang lebih baik. Belajar rendah hati, belajar untuk menerima kritikan, masukan yang baik, masukan yang membangun. Jangan karena orang lebih pintar dari dia, kita nak mudah itu. Ngana lebih mudah dari kita, nak bisa kita mau dengan rendah hati. Ikutilah teladan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Kami ingin ikut teladan-Mu Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau memberi semua yang ku dapat berikan. Cinta yang
Biar hidup kami ya Tuhan selalu berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami hari demi hari ya Tuhan untuk selalu ikut dengan-Mu Tuhan. Untuk selalu ikut dengan perintah-Mu Bapa. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing dan kemana saja kita akan pergi, terimalah berkat yang dari pada Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.